Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 60. Menyelesaikan satu ronde. Albert tak berhenti menggendong baby Saka meski bayi mungil itu sudah kembali terlelap. Dia selalu merasa takjub dengan kehadiran buah hatinya itu. Badan rapuh dengan geliat kecil yang Saka lakukan, membuat Albert tak berhenti berbinar penuh kebahagiaan. Bahkan lelaki itu senang sekali menghujani Saka dengan kecupan. Lalu terkekeh sendiri, karena merasa lucu. Hingga akhirnya Sam dan yang lain memutuskan untuk pulang, karena sudah terlalu lama mereka tinggal. Sementara di luar sana, Juna dan Nana baru saja sampai. Keduanya naik ke ruangan di mana Cila dan bayinya berada. Juna terus menggandeng Nana, hingga mereka benar-benar masuk ke dalam sana. Melihat pintu ruangan terbuka, seketika semua orang yang ada di sana menatap ke arah dua orang tersebut. "Hei, Jun, kau baru datang?" tanya Sam seraya merengkuh Mira yang menggendong baby Hansel. Juna mengangguk sambil mengulum senyum. "Iya, Tuan. Saya jemput Nana dulu, baru kesini. Apa kalian sudah selesai?" "Iya, Jun. Kami sudah cukup lama di sini. Aku dan Diana mau cepat-cepat pulang, mau produksi biar cepat jadi," cengir Satria menimpali, dengan bermanja di bahu Diana. Semua orang yang ada di sana terkekeh, tetapi tidak dengan Albert. Dia hanya mendengus dan sibuk menimang-nimang baby Saka yang mengusap-ngusap wajahnya di dada Albert. "Baiklah kalau begitu, apa perlu saya antar sampai ke depan?" tanya Juna. Dan mereka semua menggeleng kompak. "Tidak perlu, Jun. Lebih baik kau jaga ayah muda itu, takut dia memerlukan bantuanmu," ucap Sam seraya melangkah ke arah pintu. Mereka semua sudah pamit dan kini mereka akan pulang ke rumah masing-masing. "Ai, kami pulang ya. Belajar yang benar supaya menjadi super daddy untuk Saka, dan ingat kau harus puasa," ledek Satria dengan melangkah cepat dan menarik Diana, takut-takut Albert akan kembali menoyor kepalanya. Albert hampir saja terpancing, tetapi mengingat ada Saka dalam gendongannya, dia hanya bisa mengumpat. "Sialan. Kudoakan malam ini senjatamu tidak bisa diajak berperang." Mendengar itu, Satria hanya menjulurkan lidahnya. "Awas kau." Satria piningit. Mereka semua hanya geleng-geleng kepala menyaksikan tingkah Albert dan Satria, hingga pintu ruangan benar-benar tertutup menyisakan 5 orang saja di dalam sana, lengkap dengan baby Saka. Setelah kepergian semua orang, Nana mendekat ke arah ranjang Cila. Gadis itu mendekap sahabatnya dan memberikan buah tangan berupa perlengkapan bayi, serta beberapa baju yang sudah dia siapkan dari jauh-jauh hari. "Selamat ya, Cila," ucap Nana dengan mengulum senyum, ikut merasakan kebahagiaan Cila. Cila mengangguk dan tersenyum pula. "Semoga cepat nular ya, Nah. Nanti anak kita main bareng," balasnya dengan riang. "Sayang, sini biar Nana lihat baby kita." Cila melambai meminta Albert untuk mendekat. Dia ingin menggendong Saka, agar Nana bisa melihat wajah putranya dengan leluasa. Albert menurut, dia memberikan Saka pada Cila. Sebelum melangkah menjauh untuk menemani Juna, Albert mengecup puncak kepala Cila serta ribiar ranum ibu muda itu. "Aku bicara sebentar dengan Juna," ucap Albert kemudian melangkah ke arah sofa yang berada di dekat box bayi baby Saka. Dalam gendongan Cila tiba-tiba Saka menangis, mulut mungilnya mencari-cari sesuatu yang dapat dia gapai. Sepertinya baby Saka lapar. "Sayang, kenapa Saka menangis?" tanya Albert. "Anak kakak lapar," sahut Cila seraya meminta Nana menutup tirai, karena dia akan menyusui bayinya. Benar saja, begitu Cila memberikan pucuk buah imut,
Saka langsung melahapnya, bahkan menghisap tidak sabaran sumber makanannya itu. Melihat itu, Cila mengulung senyum. Rasanya dia masih tak percaya akan kehadiran Saka yang merubah hidupnya, menjadikan dia sosok ibu yang siap siaga. Dengan gemas Cila mengecupi kepala Saka. Saka mirip Dedi kalau lagi begini. Cila terkekeh, mengingat Albert yang kerap menyesap dengan penuh semangat. "Maksud lo?" tanya Nana yang tidak mengerti ucapan sahabatnya. Dia ikut mengusap-usap kepala Saka. "Hehe, Nana pasti ngerti lah, kan udah sering main sama Kak Juna." Cila semakin terkekeh, karena bayangannya berganti pada Nana dan Juna. Benarkah Nana yang galak bisa luluh pada saat Juna meminta haknya? Memikirkannya saja Cila tak bisa menahan tawanya. "Lo ngetawain apa sih, Cil?" tanya Nana pura-pura tidak mengerti, sementara pipinya sudah merah merona. "Ngetawain kamu sama Kak Juna. Pasti seru deh mainnya. Udah pakai gaya apa aja?" Mendengar itu, Nana langsung melotot. Dia menutup mulut Cila, agar suara gadis itu tidak terdengar oleh yang lain. "Gue nggak pakai gaya aneh-aneh ya, Cil," sanggah Nana. Walaupun dia gadis yang terkenal barbar, kalau membahas hal satu ini dia masih mempunyai rasa malu. "Ya siapa tahu, Cila kan nggak tahu, nah." Cila masih saja terkekeh, sementara Baby Saka masih sibuk dengan urusan perutnya. Namun, seketika wajah Nana berubah sendu. Mengingat pernikahannya dengan Juna sudah cukup lama, tetapi sampai saat ini, mereka berdua belum juga dikaruniai keturunan. Melihat itu, Cila berhenti tertawa. Dia menatap heran pada sahabatnya. "Nana kenapa? Kok tiba-tiba sedih begitu?" Nana membalas tatapan mata Cila, wajahnya tak lagi ceria. "Kapan ya, Cil? Gue bisa kayak lo, apa gue mandul ya? Kok gue nggak hamil-hamil?" Nana mencurahkan kegundahannya. Sudah setengah tahun menikah dengan Juna, mereka sama sekali belum menemukan tanda-tanda kehadiran buah cinta mereka, padahal Nana tidak menundanya. "Sabar, Nak. Nana nggak boleh ngomong begitu, ada saatnya nanti Tuhan kasih kepercayaan sama kalian, yang penting kalian selalu berusaha." Cila menenangkan dengan mengusap bahu Nana. Pelan, Nana mengangguk. Dia mencoba untuk sabar, meski dalam hati dia merasa khawatir, takut jika dia tidak bisa memberikan seorang anak pada Juna. Epilog. "Sayang, yang benar saja. Kamu tidak bercanda kan?" Satria merengek pada Diana yang sudah mau memejamkan mata. "Benar, sayang. Mana mungkin aku bohong, aku baru saja dapat tamu bulanan," balas Diana apa adanya. Dia kembali menarik selimut hingga setengah badan. Dan Satria hanya bisa pasrah. "Cek, kurang akhlak." Ucapan omong kosong Albert ternyata jadi kenyataan. Ark. Albert sialan. Wajah sedikit murung, meski sudah ditenangkan oleh sahabatnya, tak dipungkiri dia masih kepikiran tentang dirinya yang sampai detik ini belum juga hamil, padahal dia dan Juna hampir setiap malam mencobanya. Pikiran-pikiran buruk kembali menghantui. Dan semua kekhawatiran itu, jelas sekali terlihat di mata Nana. Bahkan Juna bisa melihatnya, karena memang sangat kentara. Satu tangan Juna meraih tangan Nana, saat mereka sudah berada di dalam mobil, untuk pulang ke rumah. Sementara tangannya yang lain mencengkram kemudi. "Sayang, kenapa? Pulang dari rumah sakit kok kamu kelihatan murung begitu?" tanya Juna penuh perhatian. Selama ini, lelaki satu ini memang tak pernah mempermasalahkan apa-apa. Dia hanya menjalani kehidupannya seperti biasa, tanpa menuntut Nana agar ini dan itu. Karena bagi Juna,
Yang penting dia sudah berusaha. Mengenai hasil, dia serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Nana menghela nafas panjang, lalu menatap suaminya yang sedang fokus menyetir. Dia menggenggam tangan Juna dan mengecupnya sekilas. "Maafin Nana ya, Kak," ucapnya tiba-tiba. Juna menoleh sekilas, lalu mengusap pipi Nana dengan lembut. "Minta maaf untuk apa, sayang? Kamu kan tidak salah apa-apa," balas Juna apa adanya, karena dia merasa tidak memiliki masalah apapun dengan istrinya. "Maaf karena sampai saat ini, aku belum bisa hamil juga," ucap Nana dengan jujur. Gadis ini memang lebih terbuka pada Juna. Kalau dia sedang marah, ya dia akan marah. Lain dengan Juna yang tipikal pria pendiam, dan lebih memilih memendam perasaannya. "Hei, sayang, kamu ini bicara apa? Aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu, apalagi menuntut kamu untuk segera hamil. Lagi pula, kamu itu sedang kuliah, kita anggap saja bahwa Tuhan memang memberimu kebebasan untuk mencari ilmu terlebih dahulu, baru nanti kita punya anak," jelas Juna pelan-pelan sambil mengusap surai hitam istrinya. "Nana takut kakak bosen." "Nggak akan. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah bosan untuk hidup sama kamu. Walaupun seandainya kita tidak akan punya anak, kita bisa memilikinya dengan cara adopsi, aku tidak masalah, sayang," jelas Juna lagi. Dia tidak mau Nana terbebani pikiran-pikiran aneh. Apalagi sampai menduga-duga dia akan meninggalkan gadis itu. Tidak akan pernah. Mendengar itu, Nana merasa tersentuh. Dia mendekap lengan Juna erat. Dia begitu beruntung memiliki suami seperti Juna, yang selalu mengerti keadaannya, dan tak pernah menyudutkan kesalahan padanya. "Makasih ya, Kak," ucap Nana sambil mengukir senyum. Juna mengangguk dan mengukir senyum pula. "Sama-sama, sayang. Dan ingat, jangan hanya mengeluh, kita juga harus berusaha. Sampai rumah aku minta 2 kali ya," ucap Juna merayu istri kecilnya. Bukannya marah, kali ini Nana justru terkekeh lalu mengangkat jari jempolnya. "Oke, bos." Dan sesampainya di rumah, Juna benar-benar meminta haknya. Dia langsung menggendong Nana masuk ke dalam kamar mandi untuk ikut membersihkan diri bersamanya. Kini, mereka hanya tinggal berdua, dan beberapa asisten rumah tangga, karena setelah tinggal beberapa hari di rumah Nana, keduanya langsung pindah ke rumah yang Albert hadiahkan untuk pernikahan mereka. "Kak, aku sudah mandi loh," ucap Nana pura-pura menolak ajakan Juna. "Tapi kamu punya bayi besar yang perlu dimandikan, sayang." Juna mengecupi leher Nana hingga gadis itu bergerak kegelian. Pasrah sudah Nana pada kelakuan suaminya, tidak ada lagi rasa malu di antara keduanya untuk memandang badan polos satu sama lain. Juna mengangkat Nana untuk masuk ke dalam bathtub yang sudah diisi air hangat. Namun, mandi hanyalah sebagai alasan, karena kini keduanya sudah ehem-ehem. "Kak," erang Nana, pucuknya yang tengah menegang dimainkan oleh jari-jari lihai Juna. Sedangkan dia terus dibuat sesak karena aset Juna yang membuatnya melayang jauh ke atas awan. Dan terjadilah guys, itulah. Esok harinya Cila dan Baby Saka sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Mereka semua dijemput oleh asisten Juna. Seluruh barang-barang Cila dimasukkan ke dalam mobil, tak terkecuali hadiah-hadiah pemberian para sahabat serta rekan kerja Albert yang menjenguk istri dan putranya di rumah sakit. Albert tak mengizinkan Cila untuk berjalan, dia memilih menggendong istrinya itu sampai di mobil, sementara Saka sudah lebih dulu dibawa oleh Dania.
Kejadian dramatis itu langsung diabadikan oleh para pemburu berita yang masih setia berada di halaman rumah sakit tempat Cila bersalin. Mereka berbondong-bondong berlari ke arah Albert, dengan mikrofon serta kamera yang tak berhenti menyala. Membidik dengan sasaran paling sempurna. Awalnya Albert enggan untuk menanggapi mereka, tetapi melihat Cila yang tersenyum dan seolah memberi izin, akhirnya lelaki dingin itu buka suara. Tak banyak kata yang Albert ucapkan, hanya sekedar ucapan terima kasih yang begitu banyak untuk semua orang yang sudah ikut memberikan doa demi kelancaran persalinan istrinya itu. Serta buncahan rasa syukur yang tak terkira. Semua itu Albert lakukan, karena dia ingin memberitahukan pada seluruh dunia, bahwa dia begitu bahagia atas kelahiran putranya, dan memiliki istri seperti Cila. Albert juga mengumumkan di awak media, nama putra pertama mereka, pewaris kerajaan Antarakna grup selanjutnya yaitu Arsaka Dastan Antarakna. Setelah itu, Albert benar-benar membawa Cila ke dalam mobil. Dia tidak memperdulikan pertanyaan-pertanyaan para wartawan yang terus terlontar dan bersahut-sahutan. Dia takut istrinya merasa tidak nyaman. Secepat kilat, para pemburu berita itu ditertibkan oleh penjaga yang diutus Papa Ardin. Sementara mobil yang dikendarai Juna, sudah melenggang ke jalan raya. Albert dan Cila duduk berdua di kursi belakang, sedangkan Dania duduk di samping Juna sambil memangku baby Saka yang begitu betah dengan lelapnya. "Mbak, sini biar aku yang gendong," ucap Cila sambil mengulurkan tangannya meminta Saka dari Dania. Dania menoleh, dia mengangguk dan memindahkan Saka ke gendongan Cila dengan sangat hati-hati. Ibu muda itu terlihat tersenyum. Tadi pagi dia sudah diajarkan banyak hal tentang Saka. Meski ada Dania, dia pun ingin ikut andil dalam mengurus Saka, apalagi dia hanya seorang ibu rumah tangga. Dalam gendongan Cila, tiba-tiba Saka membuka matanya, meski belum bisa melihat, hal itu membuat Albert bersemangat, merasa lucu dengan geliat kecil yang Saka lakukan. Albert mengulurkan jari telunjuknya dan langsung digenggam oleh Saka. Lelaki itu terkekeh. "Sayang, Saka pintar sekali. Dia sudah bisa menggenggam jariku," ucap Albert bangga, dan mendapat anggukan kepala dari istrinya. Hal-hal kecil itu, selalu menjadi hal luar biasa untuk Albert. "Iya, sayang. Saka kan pintar seperti Dedi. Sudah pintar, tampan lagi." Cila mengecupi pipi Saka yang terasa begitu lembut dan wangi. Lagi-lagi bayi itu merespon, dia menggeliat dengan mengedipkan matanya. Membuat Albert dan Cila saling pandang lalu mengulum senyum. Kebahagiaan mereka terasa lengkap, bahkan tak dapat didefinisikan dengan kata-kata. "Oh ya, Tuan. Di kantor juga ada beberapa hadiah untuk Tuan muda Saka," ucap Juna tiba-tiba, membuat Albert mengalihkan pandangannya dari istri dan buah hatinya itu. "Dari siapa, Jun?" tanya Albert, sementara dia terus mengayunkan jarinya untuk bermain dengan Saka. "Dari para karyawan dan kolega-kolega Anda, Tuan. Mereka semua juga memberikan doa dan ucapan selamat untuk kelahiran Tuan muda," balas Juna apa adanya. Karena setelah mendengar istri dari bos mereka melahirkan, para karyawan berbondong-bondong mencari kado terbaik untuk Tuan muda Antarakna. Dan semua itu serentak Juna kumpulkan di ruang kosong, yang ada di gedung perusahaan tersebut. Karena hadiah-hadiah itu tak bisa dihitung sedikit, mungkin butuh satu mobil truk untuk membawanya pulang ke rumah. "Baiklah, bawa pulang saja ke rumah Papa, akhir bulan nanti, beri mereka bonus setara dengan gaji yang mereka peroleh selama ini," ucap Albert tanpa beban. Sementara Juna dan Dania kompak menelan selaiva mereka masing-masing. Bos mereka ini memang tidak pernah main-main. "Wah senangnya, Saka banyak sayang ya,"
"Nak," ucap Cila dengan mengulum senyum, begitu bersyukur banyak yang mendoakan malaikat kecilnya. Albert mengelus puncak kepala Cila, hingga ibu muda itu menoleh. "Ini semua berkat mominya. Sini, biar momi, Dedi saja yang kasih hadiah." Lelaki itu mencondongkan wajahnya ke arah Cila, tak bisa menolak karena ada Saka dalam gendongannya. Cila tak memberontak saat benda kenyal itu menempel di bibirnya. Dia hanya membulatkan kedua netranya. Tak pernah berubah, suaminya itu memang tak pernah pandang bulu, tak peduli ada di mana. Dan dengan siapa? Juna sedikit melirik melalui kaca spion tengah, dan saat Dania ingin ikut melihatnya, lelaki itu buru-buru memutar spion agar mengarah padanya. Dania melirik aneh ke arah Juna, lelaki itu hanya tersenyum kikuk lalu kembali fokus menyetir. Sebenarnya Dania penasaran tetapi dia tidak memiliki keberanian sebesar itu. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas panjang dan menyandarkan kembali dirinya di punggung kursi. Hingga suara decapan terdengar riuh, dan hal itu sukses membuat Dania tahu apa yang sedang terjadi di kursi belakang. Pipinya merona, merasa malu sendiri karena terlalu penasaran. Sementara Juna berdecit dalam hati, dan terus merutuki ayah muda itu. Tidak dulu, tidak sekarang. Kelakuannya sama saja. Untung Ruben sudah punya pawang di rumah. Lanjut ke bab 61.